Film dimulai dengan adegan seorang penembak jitu yang sedang melakukan pengintaian terhadap Diego Paulo, seorang bandar narkoba. Saat Diego sedang mandi bersama seorang wanita, tiba-tiba sniper tersebut berhasil melepaskan tembakan yang mengenai kepalanya dengan tepat, membunuhnya seketika. Keesokan harinya, Brandon dan Mayor Richard Miller hadir dalam upacara pemakaman rekan marinirnya yang gugur dalam aksi bunuh diri, yang menurut Brandon kematian rekannya itu sangatlah tidak wajar. Setelah itu, Mayor Miller memberikan misi kepada Brandon untuk pergi ke kota Bogota, Kolombia. Brandon diberi tugas untuk menangkap seorang gembong narkoba yang sangat berpengaruh di Kolombia, yaitu Morales. Morales memiliki kekuatan dan jaringan yang kuat, bahkan diketahui menyewa penembak jitu untuk membunuh pesaingnya. Dengan tidak adanya pesaing, Morales tumbuh lebih kuat dan mendapatkan kontrol yang lebih besar untuk menyelundupkan narkoba ke AS. Miller memerintahkan Brandon untuk bekerja sama dengan ayahnya Thomas Beckett dalam menjalankan misi ini. Keesokan harinya, Brandon dijemput oleh anggota DEA bernama Walsh, lalu dibawa menuju ke markas kepolisian kota Bogota dan segera disambut oleh pengintai terbaik Kolombia bernama Santiago yang ditugaskan untuk mendampingi misinya. Setelah berkenalan dengan Kapten Hector Garza yang memimpin Satgas Anti Narkoba di Kolombia, ia pun dibawa menghadap ayahnya yang akan memimpin tugas gabungan ini dan juga merupakan seorang petinggi militer. Pada siang itu, tim mengadakan rapat untuk merencanakan misi penangkapan Morales. Selama hampir 10 tahun, mereka telah berusaha menangkapnya, tetapi selalu gagal. Morales kembali menjadi sorotan setelah diduga menghabisi banyak pesaingnya. Informan mereka melaporkan bahwa Morales akan berada di tempat persembunyiannya yang dekat dengan kota. Rencana penyergapan dijadwalkan dalam 3 hari ke depan, dan Brandon ditugaskan untuk melindungi pasukan khusus serta melakukan penyerangan pada hari berikutnya. Selain berperan sebagai bandar narkoba, Morales juga terlibat dalam perdagangan manusia, transaksi senjata, dan pencurian minyak. 2006, you're late. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Kat tiba. Dia adalah agen DEA yang telah bertugas bertahun-tahun untuk menyelidiki dan menangkap Morales, dan kali ini dia yang akan memimpin penyergapan. Oleh karena itu, Brandon ditugaskan untuk melindungi Kat selama operasi. Kat dikenal sebagai sosok yang temperamental dan ambisius. Saking arogannya, dia bahkan sempat mempertanyakan kemampuan sniper Brandon. Dia memberitahukan kepada tim bahwa penangkapan Morales dijadwalkan untuk dilakukan esok hari. This is our first legitimate shot at him. We need to move on Morales tomorrow. Brandon merasa keberatan karena belum melakukan pengintaian dan observasi terhadap lokasi target. Namun Kat bersikeras menjelaskan bahwa waktu yang tersisa sangat terbatas dan mereka harus segera bertindak. That's what they sent me. Are you enough? I do what's asked of me, ma'am. Pada hari berikutnya, misi dimulai. Rombongan Kat yang dipimpin oleh Kapten Garza bertugas menyerang sebuah rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian Morales. Di sisi lain, Brandon yang ditugaskan sebagai anggota sniper telah bersiap di posisinya. Namun, dia tidak melihat siapapun di dalam rumah yang hanya diisi beberapa mobil terparkir. Saat skuad penyerang mendekati rumah, mereka memasukinya hanya untuk menemukan bahwa rumah tersebut adalah perangkap. Ledakan tiba-tiba menghancurkan rumah itu, menyebabkan seluruh skuad penyerang tewas, meninggalkan hanya Kapten Garza dan Kat. Saat Garza berusaha melarikan diri, seorang sniper misterius menembak kakinya, lalu menyerang Kat ketika dia berusaha melindungi Garza. Tembakan kedua dari sniper itu langsung membunuh Kapten Garza. Brandon menyaksikan insiden itu, bereaksi dengan menembak sniper tersebut, namun tembakannya meleset dan si sniper berhasil melarikan diri.
Keesokan harinya di markas polisi, John Sampson, seorang pejabat tinggi DEA, mengusulkan agar operasi tersebut dihentikan karena telah menelan banyak korban jiwa. Tujuannya adalah untuk mencegah lebih banyak korban, terutama di kalangan petugas berpangkat tinggi. Namun permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Kate yang tetap kekeh mengejar Morales yang sudah bertahun-tahun diburunya namun belum berhasil ia tangkap. Menyadari situasi ini, Brandon meminta tambahan waktu 48 jam kepada Sampson untuk menangkap Morales. Ia berjanji jika gagal, ia akan menghentikan operasinya dan kembali ke Amerika. Brandon, be on the next plane to the States. Setelah itu, Brandon dan timnya menuju ke rumah aman milik DEA. Meski lokasinya dinilai aman, Brandon yang hadir di sana masih merasa bimbang. Dia yakin penembak jitu misterius itu masih bisa mengincar mereka di rumah tersebut. Oleh karena itu, Brandon menginstruksikan timnya untuk memeriksa keadaan sekitar dan memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar aman untuk mereka tinggali. Di malam harinya, sniper yang dikenal sebagai El Diablo dihubungi oleh Morales. Diablo diberi tugas untuk membunuh Brandon dan Kate yang berada di rumah aman DEA. Mata-mata Morales di lingkungan kepolisian telah membocorkan lokasi tempat tinggal mereka. Di sisi lain, Brandon yang sedang melamun tiba-tiba dihampiri oleh Kate. Mereka berdua berdiskusi tentang tembakan sniper yang membunuh Kapten Garza. Brandon mengamati bahwa sniper tersebut menembak dari jarak 732 meter, tetapi pelurunya berhasil dibelokkan seolah-olah sedang menyasar Kate. Meskipun Brandon memberikan penjelasan, Kate tidak tertarik dengan sniper tersebut dan ingin segera menangkap Morales. Namun, Brandon mencoba meyakinkan Kate bahwa ambisinya yang terlalu besar tanpa perhitungan akan menelan banyak korban jiwa. Kate sedikit tersinggung meninggalkan Brandon. Kate menyadari bahwa mungkin ada kebenaran dalam perkataan Brandon dan merasa sedih. Dia pergi ke sebuah bar, bertemu dengan teman lamanya bernama Pastor Carlos. Pastor menyarankan agar Kate mundur dari operasinya karena Morales sangat kuat. Namun Kate semakin berambisi untuk menangkapnya, meskipun menyadari risiko dan korban jiwa yang mungkin terjadi. Pastor pun lalu memberikan peringatan kepada Kate untuk berhati-hati karena El Diablo adalah pembunuh yang sangat berbahaya. Kate meminta pastor untuk membantunya bersembunyi dan ia pun setuju. Tetapi dia memperingatkan Kate untuk tidak percaya kepada siapapun. Singkat cerita, Brandon terlihat tengah mempelajari teknologi peluru yang digunakan oleh El Diablo. Tiba-tiba dia dihubungi oleh rekan pengamatnya yang memberitahu bahwa telah menemukan sesuatu. Brandon segera naik ke lantai atas sesuai petunjuk rekan pengamatnya untuk mencari tempat pengintaian. Di lantai atas, Brandon menemukan seseorang menggunakan laser pengintai dari gedung di seberangnya. Dan ternyata itu adalah El Diablo yang sedang membidiknya, menjalankan tugas dari Morales. Tanpa buang waktu, Brandon melepaskan tembakan namun El Diablo berhasil menghindar karena peluru memiliki waktu tempuh selama 1,6 detik. Diablo pun cepat kembali ke posisi dan menarik pelatuk senjatanya. Menyadari bahwa El Diablo menghindari tembakannya, Brandon bergerak cepat dan melompat masuk ke sebuah ruangan kecil. Ternyata peluru El Diablo dilengkapi dengan teknologi pengendali seperti rudal. El Diablo mengira Brandon sudah mati setelah melihat kaki Brandon yang tak bergerak, namun sebenarnya Brandon masih hidup. Keesokan harinya mereka meneliti proyektil dari peluru yang digunakan oleh El Diablo di markas kepolisian. Mereka berdiskusi dengan Miller mengenai peluru tersebut. Miller mengakui mengetahui jenis peluru itu karena pernah terlibat dalam pengujiannya. Dia menjelaskan bahwa peluru itu dilengkapi dengan sistem pengendali yang mampu menyesuaikan posisinya sebanyak 30 kali per detik, suatu teknologi yang tidak mudah didapatkan. Miller kemudian memerintahkan John Sampson untuk mencari rumah baru yang lebih aman. Already done, sir. Adegan bergeser ke markas Morales, di mana Morales memberikan arahan kepada anak buahnya setelah mengetahui bahwa pihak kepolisian, yaitu Kate dan Brandon, sedang memburunya. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk segera membunuh keduanya. Saat Morales menuju meja kerjanya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh El Diablo yang sudah berada di sana. El Diablo datang untuk menagih bayarannya.
Namun tentu saja Morales tidak memberikan bayaran kepadanya karena Brandon dan Kate masih hidup. Morales berjanji memberikan bayaran jika El Diablo berhasil membunuh keduanya. Kemudian rombongan Kate dan Brandon segera berangkat menuju rumah aman lain yang dimaksud. Kate beranggapan bahwa semenjak kehadiran Brandon, dirinya selalu menjadi sasaran pembunuhan oleh penembak jitu yang dikirim oleh Morales. Namun Brandon membantah dengan mengatakan bahwa itu adalah risiko yang harus dihadapi Kate sendiri karena dia berani berurusan dengan Morales. Lalu Kate menerima telepon dari Pastor Carlos yang memberitahu tentang El Diablo yang memiliki pacar bernama Maria Ramos. Pastor Carlos mengetahui alamat Maria, tetapi memberi peringatan agar Kate berhati-hati karena lingkungan itu dikendalikan oleh anak buah Morales. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh truk pasukan Morales yang sedang mengincar mereka berdua. Brandon dan beberapa petugas mencoba menahan serangan dari anak buah Morales yang menyerang mereka. Dalam aksi tembak-menembak tersebut, beberapa petugas dari pihak Brandon tewas. Dan ketika Brandon mencoba memeriksa Kate di dalam mobil, ternyata Kate sudah menghilang. Dia menemukan ponsel milik Kate, dan setelah membaca isi pesan di ponsel tersebut, akhirnya Brandon tahu bahwa Kate sedang menuju ke sebuah alamat yang tertulis di pesan itu. Akhirnya Kate menemukan alamat sesuai petunjuk dari Pastor Carlos, dan benar saja Maria Ramos membukakan pintu. Kemudian Kate memperlihatkan identitasnya sebagai agen DEA, namun Maria langsung menutup pintunya. Kemudian datang seorang pemuda menghampiri Kate dan menyuruhnya pergi. Kate mengancam pria tersebut dengan pistol dan tanpa sadar Maria menendang Kate sampai dia terjatuh. Disitulah Kate menjadi bulan-bulanan para preman yang ada di tempat itu. Beruntung Brandon datang tepat waktu dan langsung menembak mereka semua. Namun seorang pria berhasil kabur dan yang satu lagi berhasil ditangkap oleh Kate. Dari arah belakang, Maria datang mengancam Kate dengan sebuah senjata, mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar karena telah berani datang ke wilayah mereka. Kemudian Brandon mengalihkan perhatian Maria sehingga Kate bisa menghajar Maria dan mengambil liontin miliknya, menemukan sebuah foto Maria dengan seorang lelaki yang tak lain adalah Diablo. Merasa menemukan petunjuk mengenai si sniper misterius, Brandon pun lalu mengirimkan foto tersebut ke markas kepolisian dan meminta agar mereka mencari secepatnya identitas pria di foto tersebut. Lalu Brandon menelpon kepada ayahnya dan berpesan agar tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui posisi mereka berdua. Lalu mereka berdua mendatangi Pastor Carlos dan meminta pastor mencarikan tempat persembunyian yang aman untuk mereka berdua. Di malam harinya, Morales mendatangi El Diablo dan Maria yang sedang tidur. Dengan membawa sekoper uang, Morales ingin agar El Diablo membunuh Brandon dan Kate karena anak buahnya telah banyak yang mati oleh tangan Brandon. Adegan beralih ke sebuah diskotik. Di sana El Diablo sedang bertemu dengan salah satu anak buah Morales. Dia meminta agar pria tersebut memberitahu keberadaan Kate dan Brandon. Setelah diberi sejumlah uang, akhirnya pria tersebut mengatakan bahwa dia pernah melihat Pastor Carlos bersama mereka. Di sisi lain, terlihat Brandon berdiri di pinggir jalan ketika tiba-tiba dihampiri oleh Kate. Kate memberitahu bahwa dia menerima pesan dari Pastor Carlos untuk bertemu di depan gereja pukul 10 malam. Brandon merasa ada yang aneh karena Pastor Carlos tidak mengangkat telepon dari Kate. Keduanya segera menuju ke tempat tersebut dengan Brandon membawa senjatanya. Setelah mengamati tempat itu dari kejauhan, Brandon mencari tempat persembunyian untuk mengintai. Setelah menemukan tempat yang aman, Brandon mempersiapkan senjatanya. Sementara Kate terus melakukan pemantauan, namun tidak menemukan yang mencurigakan. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba sebuah mobil datang dan berhenti tepat di depan gereja. Beberapa orang keluar dari mobil tersebut, tampaknya sedang melakukan sesuatu. Namun setelah mobil itu pergi, mereka melihat Pastor Carlos yang digantung di sebuah pohon. Kate segera berlari untuk menyelamatkan pastor, tetapi Brandon dengan cepat menahannya karena menyadari bahwa itu adalah jebakan agar mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Di sisi lain, El Diablo sudah bersiap dengan senjatanya menunggu keduanya. Tanpa pilihan lain, Brandon memutuskan untuk menembak tali gantungan Pastor Carlos.
Tembakan pertama Brandon masih meleset tidak berhasil memutus tali. El Diablo menyadari keberadaan mereka setelah tembakan tersebut dan Brandon tetap masih akan menembak tali kembali. Kali ini tembakan Brandon berhasil memutus tali, tetapi seiringan dengan itu, peluru El Diablo sudah meluncur ke arah mereka. Beruntung, kawat besi di ruangan tersebut mampu melindungi keduanya, dan mereka berdua segera mencari posisi aman. Sementara Pastor Carlos berusaha melepaskan tali yang mengikat lehernya, tiba-tiba dia ditembak oleh El Diablo. Kejadian ini membuat Kate sangat bersedih, karena kehilangan Pastor Carlos, sosok yang selalu membantunya saat dibutuhkan. Keesokan harinya jenazah pastor diiringi oleh para jemaat yang berduka atas kepergiannya. Saat acara tersebut berlangsung, Brandon melihat seorang anak buah dari kelompok Morales hadir di tengah kerumunan. Pria yang bernama Santiago itu tampak memperhatikan Brandon, dan Santiago yang merasa kalau Brandon mengenalinya langsung berlari untuk menghindar. Brandon dengan cepat mengejarnya. Setelah sebuah kejar-kejaran singkat, Brandon berhasil menghentikan Santiago. Meskipun Santiago sempat melakukan perlawanan, Brandon berhasil meyakinkannya bahwa Morales adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian pastor. Setelah dijanjikan perlindungan oleh Brandon, Santiago akhirnya bersedia memberikan informasi tentang tempat persembunyian Morales. Sementara itu, pasukan penyerang berkumpul untuk menuju lokasi yang diberikan oleh Santiago. Setelah dilakukan penggerebekan, mereka menemukan Morales yang tidak melakukan perlawanan. Samson memutuskan untuk membawa Morales ke pengadilan federal di Miami. Brandon yakin bahwa El Diablo tidak akan membiarkan Morales hidup sampai ke pengadilan. Akhirnya, Morales dan timnya terbang menuju Miami. Seperti yang diperkirakan, El Diablo juga mengikuti mereka ke Miami. Saat persidangan dijadwalkan pada pukul 2 siang, Brandon dan yang lain membahas masalah keamanan Morales, menyadari bahwa El Diablo pasti akan berusaha untuk membunuhnya sebelum tiba di pengadilan. Di tempat lain, El Diablo sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk menembak mati Morales dengan melubangi kaca. Beberapa saat kemudian, Miller memperkenalkan teknologi peluru canggih yang diharapkan dapat melawan peluru El Diablo. Peluru tersebut telah diprogram untuk meledak pada jarak tertentu. Kemudian mereka membawa Morales dalam sebuah konvoi menuju pengadilan. Namun Brandon memberitahu Samson bahwa konvoi itu adalah tipuan karena Morales yang asli sebenarnya berada di mobil lain. Di sisi lain, sebuah mobil berisi sekelompok pria bersenjata telah bersiap. El Diablo juga telah menempati posisi dengan senjatanya yang menakutkan, terus memantau dan menunggu informasi dari seseorang. Sementara itu, Brandon dan rekan-rekannya melakukan pemantauan terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi. Tidak lama kemudian konvoi petugas melintas dan semua pihak bersiap di posisinya masing-masing. Tetapi tidak ada serangan dari El Diablo seperti yang mereka duga. Beberapa saat kemudian sebuah van putih keluar yang diketahui membawa Morales yang asli. Kelompok pria bersenjata segera mengejar mobil sementara El Diablo menembaki van tersebut. Terlihat bahwa El Diablo tahu bahwa mobil itu membawa Morales dan kelompok pria bersenjata menembaki van itu untuk memastikan tidak ada yang selamat. Miller dengan cepat menanggapi dengan menembaki mereka. El Diablo tidak tinggal diam dan melepaskan tembakan kedua yang menghancurkan mobil tersebut. Brandon yang melihat percikan peluru El Diablo dengan penuh keyakinan membidik sasarannya dan menarik pelatuk senjatanya. Melihat percikan api dari kejauhan, El Diablo terkejut saat peluru menembus kaca dan meledak di dekat kepalanya. Samson yang melihat bahwa tidak ada mayat di dalam mobil heran. Akhirnya mereka menyadari bahwa mobil tersebut kosong dan dikendalikan dari jarak jauh sebagai perangkap untuk memancing sniper musuh. Selanjutnya mereka berhasil menangkap John Samson, ketua agen DEA, setelah mengetahui bahwa dia bersekongkol dengan El Diablo dan Morales. Bukti dari percakapan Samson dengan Morales dan El Diablo ditemukan melalui penyadapan ponselnya oleh anak buah Miller.
Cat sangat marah atas pengkhianatan itu, memukul atasannya sendiri hingga jatuh. Samson akhirnya dibawa ke pengadilan untuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan film pun selesai.